Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Inspirasi Hati dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar Pesantren Binaul Ummah Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah, segala puji mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak karunia nikmat yang kalau seandainya manusia menghitungnya, maka mustahil akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang terkadang dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat. Nah, terkadang orang yang mampu merasakan nikmat sehat adalah orang-orang yang telah merasakan sakit. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua dimanapun Anda berada, senantiasa Allah berikan kesehatan, terutama di saat masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua dimanapun Anda berada, termasuk umat baginda Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Inspirasi Hati dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan amal kita amal yang berkualitas. Sudah menjadi fitrah manusia bahwa segala macam aktivitas yang kita lakukan setiap hari, baik itu bekerja, baik itu berusaha, baik itu berbisnis, harapannya adalah dari kegiatan tersebut akan memberikan manfaat kepada orang tersebut. Harapannya adalah dapat memberikan sisi positif bagi orang tersebut. Begitu juga ibadah. Ibadah yang kita lakukan setiap hari. Salat, puasa, tilawah, zakat, haji, dan lain sebagainya. Harapannya adalah agar ibadah tersebut dapat dipandang bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan sisi positif bagi kita. Tapi pertanyaannya, apakah betul semua aktivitas yang kita lakukan itu ataupun ibadah yang kita lakukan itu semuanya memberikan manfaat kepada kita atau dipandang baik oleh Allah? Maka jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Sejak dulu, sejak zamannya Nabi Adam, kemudian nabi-nabi berikutnya, sampai kemudian Nabi Muhammad, sampai kemudian hari ini, matahari yang muncul pada zaman Nabi Adam adalah matahari yang sama kita rasakan hari ini. Waktunya sama, sehari 24 jam, sebulan 30 hari, setahun 365 hari. Tapi banyak pada zaman dulu, pada zamannya sahabat, pada zaman tabi'in, muncul begitu banyak orang hebat. Waktunya sama, tapi mereka begitu produktif. Bahkan ada yang bisa mampu menemukan sesuatu yang luar biasa, sampai menemukan sesuatu yang fenomenal, ya akhirnya dicatat oleh sejarah. Di samping itu juga ada orang-orang yang Masya Allah, jangankan membuat waktunya produktif, malah yang ada adalah sangat-sangat merugikan masyarakat banyak. Kenapa begitu? Kan masalahnya adalah
sesuatu yang berkualitas. Kita lihat dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Bagaimana Allah menerangkan bagaimana amalan kita agar mendapatkan amal yang berkualitas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang telah menciptakan kematian baru kemudian kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji manusia, siapa di antara manusia yang paling berkualitas amalnya. Ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz, ada dua hal menarik dalam ayat ini yang bisa dijadikan pelajaran hidup. Yang pertama adalah, kenapa dalam ayat ini Allah mengutamakan kematian dulu baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Menciptakan mati dulu baru kemudian kehidupan. Padahal normalnya bagi kita orang yang awam bahwa adanya kematian itu adalah pasti adanya kehidupan. Seseorang meninggal berarti sudah pasti dia hidup dulu. Tapi dalam ayat ini Allah membalikkan. Allah lebih mengutamakan kematian dulu baru kemudian kehidupan. Ternyata menurut para ulama di situ ada rahasianya. Yang pertama, bahwa sebenarnya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi adalah adanya setelah kematian. Jadi kematian yang kita mungkin sering dengar dalam kehidupan ini, sering ada tetangga kita, saudara kita yang mendahului kita. Sebenarnya itu bukan mati yang sebenarnya, tapi itu merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai kehidupan yang sangat-sangat abadi, yang tidak pernah terbatas oleh waktu, yang tidak pernah terbatas oleh keadaan, tidak terbatas oleh apapun. Itulah alam kehidupan akhirat. Dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-5, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'addun. Perbandingan kehidupan antara akhirat dengan dunia adalah alfasanatin, 1000 tahun. Jadi 1000 tahun di dunia, di akhirat cuma 1 hari. Masya Allah. Artinya apa? Artinya kita semua akan merasakan kehidupan yang sesungguhnya setelah kematian. Oleh karenanya, kata Allah dalam secara tidak langsung mengatakan, nanti ada kehidupan yang sangat panjang yang tidak ada batas dan waktu. Oleh karenanya perlu dipersiapkan. Bagaimana caranya? Dengan caranya adalah bertakwa. Maka para ulama sering bilang bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Karena memang hanya di dunia lah bekal kita untuk mempersiapkan kehidupan akhirat yang sangat abadi. Itu yang pertama. Kemudian lanjut, liyabluwakum ayyukum, untuk menguji manusia. Ternyata kehidupan dan kematian itu adalah ujian dari Allah. Semuanya pasti akan merasakan. Apa bentuk ujiannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara manusia yang paling berkualitas amalnya? Menarik di sini, yang jadi acuan oleh Allah adalah bukan banyaknya, tapi ahsan, tapi baiknya, tapi kualitas amalnya. Kenapa? Karena hari ini mungkin banyak orang-orang yang menyangka telah melakukan begitu banyak aktivitas yang sifatnya adalah baik, memberikan maslahah ataupun amal soleh. Ternyata menurut pandangan Allah tidak memiliki arti apa-apa. Saya berikan 3 contoh. Yang pertama adalah perang pertama dalam Islam itu adalah perang Badar. Perang Badar merupakan perang penentuan antara hak dengan batil. Perang yang benar-benar waktu itu Nabi Muhammad benar-benar berdoa kepada Allah agar dimenangkan dalam peperangan ini. Kenapa? Kalau seandainya perang ini kalah umat Islam, maka sudah tidak akan pernah ada yang namanya agama Islam. Maka baginda Muhammad meminta betul-betul agar Allah memberikan pertolongan. Menariknya adalah jumlahnya cuma sekitar 312. Sedangkan pasukan kafir Quraisy itu sekitar 900 sampai 1000. Dan dengan izin Allah lah,
kelompok yang kecil ini mampu mengalahkan kelompok yang besar. Kenapa? Karena berkualitasnya iman mereka. Dalam surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil, minoritas, tidak diperhitungkan keberadaannya, tapi mampu mengalahkan kelompok yang besar. Kenapa? Karena tata kelola mereka luar biasa. Karena manajerial mereka luar biasa. Maka tidak aneh kelompok yang besar walaupun hebat besar, tapi dengan tata kelola yang buruk akan dikalahkan oleh kelompok yang minoritas. Di mana poinnya? Adalah kualitasnya. Yang pertama. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Waktu itu ada sahabat yang melapor ke Rasul, "Ya Rasul, inna fulanah." Rasul, ada seorang perempuan itu sholatnya rajin, Rasul. Tidak hanya sholatnya rajin, tahajudnya juga rajin. Masya Allah. Tidak hanya tahajudnya, puasanya juga rajin. Masya Allah. Yang keempat, tidak hanya puasanya, ngapain? Sodakohnya juga rajin banyak. Tapi ya Rasul, walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi Rasul, dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Inna fulana, ya Rasul, ada lagi seorang perempuan, dia salat wajib biasa saja. Kemudian salat tahajudnya jarang-jarang kadang-kadang. Puasanya juga kadang-kadang jarang. Bersodakohnya biathwarin, sesuatu yang kecil. Ada yang mengatakan keju, ada yang mengatakan roti kecil. Artinya sodakohnya biasa-biasa saja. Tapi walakinnaha la tu'dhi jirana bilisaniha. Tapi perempuan tadi tidak melukai tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasul? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Artinya apa? Dua hal yang sangat kontradiktif. Satu, melakukan amal yang begitu banyak, sholatnya, kemudian tahajudnya, kemudian puasanya, sedekahnya, tapi tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Karena yang dia lakukan tidak berkualitas. Mulutnya masih tidak bisa menjaga, masih suka menyakiti tetangganya. Sedangkan yang satunya ibadahnya biasa saja, tapi berkualitas, Masya Allah. Ternyata itu yang menjadi nilai dan menjadi amal saleh bagi perempuan tersebut. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas wa rubba min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa yang ia puasai kecuali rasa haus dan dahaga, lapar. Dan berapa banyak orang yang melakukan kegiatan ibadah di malam hari tapi tidak mendapatkan apa-apa yang ia lakukan pada malam hari itu kecuali begadang. Bayangkan, rubba min bahasanya, dan itu banyak sekali. Artinya apa? Artinya banyak amalan-amalan dilakukan oleh begitu banyak manusia, tapi ternyata tidak berkualitas. Tidak dinilai apa-apa oleh Allah. Begitu juga sesuatu yang sederhana, tapi ternyata memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memiliki amalan yang berkualitas. Masih dalam tafsir Al-Wajiz, Dr. Wahb Zuhali mengatakan bahwa di antara cara agar amalan kita berkualitas adalah ada dua. Yang pertama adalah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas ini susah, tidak ada standarnya. Kenapa? Karena yang tahu ikhlas adalah pribadi tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mengatakan berkuar-kuar dirinya ikhlas, padahal sebenarnya di hadapan Allah sama sekali tidak ikhlas, tidak memberikan manfaat apa-apa. Banyak orang yang biasa saja tidak memperlihatkan bahwa dirinya ikhlas, padahal sebenarnya memiliki keikhlasan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, yaitu
mengikuti sunnah Rasul. Jadi amal ibadah yang kita lakukan harus ujungnya adalah didasarkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka para ulama yang mengajarkan. Karena ulama adalah warathatul anbiya. Nah, ulama adalah pewarisnya para nabi. Oleh karenanya, para pemirsa Inspirasi Hati di mana Anda berada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita amalan yang berkualitas, amalan yang akhirnya dipandang baik oleh Allah dan memberikan amal saleh kepada kita dan memberikan manfaat bagi kita, bagi keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.